Kita udah bentuk dan pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Pembangunan ya, program unggulan. Di situ ada Satgas di Pokja di bottlenecking, Pokja 2 ya itu. Nanti itu akan menerima pengaduan dari seluruh pelaku bisnis Indonesia yang punya masalah dan kita akan gelar perkara setiap minggu. Kita pecahkan masalah di situ. Jadi saya harapkan nanti implementasi akan membaik dengan antum memperbaiki kendala-kendala di bisnis yang real. Kalau Anda lihat di kertas kan semua udah bagus. Anda tanya Febri itu, wah kita udah bagus, programnya udah ada, udah lancar lah pokoknya di kertas. One window, one stop policy, apalagi semuanya gitu. Pokoknya bagus lah. Tapi kan lapangannya nggak begitu. Jadi saya balik, saya tertarik ke tempat saya beresin. Nanti kalau pertanyaan mengganggu kita rubah. Itu akan bisa terjadi kenapa? Karena semua kementerian terlibat di sana. Dan lebih penting lagi, saya kan Menteri Keuangan. Kalau ada peraturan yang berubah, menterinya nggak akan. Ada pejabat kementerian itu yang mengganggu, ya saya potong anggarannya. Masih jalan. Ini bukan untuk saya atau bukan untuk yang lain, ini untuk ekonomi Indonesia. Saya udah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh nggak saya bikin tim di bottlenecking? Apa kerjanya? Begini Pak, begini yang saya jalankan. Udah jalankan. Sampai sekarang disetujui, jadi sebelum nggak disetujui saya jalankan. Ya bukan saya, itu dengan menteri-menteri Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri. Apa juga dimulai orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan, ya saya dorong sedikit, saya bisa mulai investor kan. 7% udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya ada reker lah. Tapi tentunya semua mesin ekonomi mesti bergerak. Moneter, fiskal, private sektor, investasi, domestik dan foreign. Itu yang membuat nanti kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Masih banyak jurus yang lain, baru sedikit dulu. Nanti kalau mau tahu, Bapak bayar dulu saya kasih tahu. Oke, dua lagi boleh ya? Dua lagi. Dan konteks ya? Belum jawab konteks, silakan. Jawab dulu, ada dua lagi yang mau nanya. Tadi pertanyaannya mengenai implementasi. Kalau jelas pertanyaan sebetulnya, yang jelas konteks itu saya datang ke sini ke Kementerian Keuangan karena ada masalah. Saya investigasi apa sih masalahnya. Saya bahas program saya yang jago. Saya orang IT sedikit lah. Dulu pernah buat direktur TV sekolah bagus. Jadi saya ngerti sedikit. Saya ngerti sistem pendidikan kami lalu saya sudah periksa kelemahan di mana. Kira-kira kelihatan semua kelemahannya cuma layer 1, layer 2 sudah selesai. Layer 3 yang berhubungan dengan aplikasinya belum bisa kita ubah. Kenapa? Karena masih di tangan kontraktornya si LG itu. Desember akan dikasih kita, tapi sekarang pun mereka kita kasih masukan terus setiap hari untuk memperbaiki coding aplikasinya. Jadi sebentar lagi akan membaik saya pikir. Terus pajak mengurangi disposable income. Ya, kalau Anda lihat bersama kan sama aja, seperti orang pindah aja kita ke kanan kan di SI ke X misalnya, orang pindah aja, nggak berdampak kan seharusnya. Tapi kenapa selama ini mengganggu? Karena uangnya nongkrong di sana. Saya ambil pajak, kalau di bank sentral, di sistem negeri. Gimana kalau sekarang saya ambil pajak, saya nggak terus lama-lama, langsung saya belanjakan dalam bentuk program ekonomi. Harusnya dampaknya akan lebih bagus. Kenapa? Pertama, ada dorongan dari si fiskal, si pembangunan. Yang kedua, uangnya akan bisa terus membuat swasta juga akan bergerak. Jadi saya akan memonitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau saya naikin pajak, Anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya. Kira-kira begitu.